warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Niketias Novitasari, yang akan membahas tentang materi sejarah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bukti awal penyebaran agama Islam di Indonesia. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, serta share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya untuk mendukung channel saya. Nah, teman-teman, biasakan menonton video ini sampai selesai ya, agar materi sejarah yang teman-teman terima dapat kronologis dan tidak setengah-setengah. Baiklah teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasannya, yaitu bukti awal penyebaran Islam di Indonesia. Nah, dalam pembahasan kali ini akan ada 3 subbab yang akan kita bahas. Jadi, subbab yang pertama adalah faktor pendorong meluasnya Islam di Indonesia. Kemudian, yang kedua adalah pembawa dan penerima agama Islam di Indonesia. Kemudian, subbab yang ketiga adalah saluran Islamisasi di Indonesia. Jadi, yang pertama yang akan kita bahas adalah faktor pendorong meluasnya Islam di Indonesia. Jadi, dalam meluasnya agama Islam ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong. Jadi, yang pertama adalah syarat masuknya Islam adalah dengan mengucap 2 kalimat syahadat, yaitu seseorang sudah dianggap menganut agama Islam. Kemudian yang kedua, masuknya Islam ini adalah secara damai dan menyesuaikan kondisi sosial masyarakat setempat. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana dan tidak memakan biaya yang sangat mahal. Jadi cukup dengan sederhana sehingga menarik masyarakat untuk memeluk agama Islam. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah dalam Islam tidak mengenal sistem kasta. Jadi semua golongan masyarakat ini derajatnya dianggap sama. Seperti itu. Kemudian faktor yang terakhir adalah runtuhnya Sriwijaya dan Majapahit, yang masa itu adalah merupakan kekuatan Hindu-Buddha, sehingga runtuhnya Sriwijaya dan Majapahit ini membuat masuknya Islam ke Indonesia ini lebih mudah, seperti itu. Kemudian secara kronologis bukti-bukti masuknya Islam di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, berita Cina dari dinasti Tang tahun 674 Masehi. Kemudian bukti yang kedua adalah makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, yang berangka tahun 495 Hijriah atau 1082 Masehi. Kemudian bukti yang ketiga adalah berita Marco Polo yang pernah singgah di Perla pada tahun 1292 Masehi. Kemudian bukti yang keempat, makam Sultan Malik Al-Saleh yang berangka tahun 696 Hijriah. Kemudian bukti yang kelima, kompleks makam Islam di Troloyo dekat Trowulan, Mojokerto yang berangka tahun 1369 Masehi. Lanjut ke bukti yang keenam ya teman-teman, yaitu ada berita Cina Mahuan yang berangka tahun 1413
yang pernah berkunjung ke ibu kota Majapahit dan ia menjumpai telah banyak pemeluk agama Islam. Kemudian bukti yang ketujuh adalah makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik 882 Hijriah atau 1419 Masehi. Kemudian bukti yang kedelapan adalah runtuhnya kerajaan Majapahit pada tahun 1478 dan berdirinya kerajaan Islam Demak di bawah Raden Patah pada tahun 1475 sampai 1518. Nah, itu tadi kurang lebih dari bukti-bukti masuknya Islam ke Indonesia secara kronologis atau secara dilihat dari tahunnya, seperti itu. Nah, teman-teman, kita masuk ke subbab yang kedua ya, yaitu tentang pembawa atau penyebar serta penerima agama Islam di Indonesia. Nah, jadi di sini masuknya agama Islam ke Indonesia ini tentu ada yang membawa atau yang menyebarkannya. Jadi, yang menyebarkan pertama kali agama Islam di Indonesia ini adalah pedagang. Pedagang ini baik yang berasal dari Arab, dari India, maupun dari Persia. Kemudian yang kedua ini ada mubalik atau di Pulau Jawa. Mubalik ini lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo. Nah, jadi di sini kita akan membahas secara singkat saja tentang Wali Songo. Nah, jika teman-teman menginginkan untuk pembahasan yang lebih detail lagi tentang Wali Songo, bisa komen atau DM di Instagram saya, Niketia Snovitasari. Nah, baiklah kita kembali lagi ke materinya. Jadi, yang dikenal dengan Wali Songo ini adalah yang pertama adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Nah, di sini wilayah penyebaran agama Islam dari Sunan Gresik ini adalah di Gresik. Kemudian yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Wilayah penyebaran agama Islam dari Sunan Ampel ini adalah di Ampel di dekat Surabaya. Kemudian yang ketiga adalah Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq. Di sini wilayah penyebaran agama Islam dari Sunan Kudus ini adalah di Kadilangu, Demak. Kemudian yang keempat ada Sunan Giri atau Raden Paku. Di sini wilayah penyebaran agama Islam dari Sunan Giri ini adalah di wilayah Gresik. Kemudian yang kelima adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Wilayah penyebaran dari Sunan Gunung Jati ini adalah di daerah Gunung Jati, Cirebon. Kemudian yang keenam ada Sunan Kalijogo atau Raden Said. Di sini wilayah penyebaran agama Islam dari Sunan Kalijogo adalah di wilayah Pulau Jawa dan khususnya adalah di Jawa Tengah. Kemudian yang ketujuh adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said. Di sini wilayah penyebaran agama Islam dari Sunan Muria ini adalah di daerah Gunung Muria, Kudus. Kemudian yang kedelapan ada Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim. Di sini
wilayah penyebaran agama Islam dari Sunan Bonang ini adalah di Bonang. Kemudian yang kesembilan atau yang terakhir adalah Sunan Derajat atau Raden Qasim. Di sini wilayah penyebaran agama Islam dari Sunan Derajat ini adalah di Lamongan, Jawa Timur. Nah, itu tadi secara singkat saja tentang Wali Songo ya teman-teman. Sebagai pembawa atau penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Nah teman-teman, sebenarnya selain dari 9 wali yang telah kita bahas tadi, itu masih ada beberapa wali atau yang disebut dengan wali lokal yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Jadi ada Syekh Abdul Muhyi dari Pamijahan Tasikmalaya. Kemudian ada juga Sunan Geseng yang dimakamkan di Tirto Magelang. Kemudian ada juga Sunan Tembayat yang dimakamkan di Bayat, Klaten atau terkenal sebagai Ki Pandanaran. Seperti itu. Kemudian ada juga Sunan Panggung atau putra Sunan Bonang yang dimakamkan di Tegal. Kemudian ada juga Syekh Siti Jenar. Itu tadi tentang pembawa atau penyebar agama Islam di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke penerima. Jadi, di sini penerima dari agama Islam ini ada pedagang asli Indonesia. Kemudian ada raja atau bangsawan. Kemudian ada mubalik. Dan yang terakhir adalah rakyat pada umumnya. Nah, itu tadi sekilas tentang penerima dari agama Islam yang diajarkan di Indonesia. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian subbab terakhir yang akan kita bahas pada video kita kali ini adalah saluran dan cara islamisasi. Jadi masuknya Islam ke Indonesia atau sampainya ke rakyat ini ada juga beberapa saluran islamisasinya. Jadi yang pertama ini adalah melalui perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Islam yang berasal dari Arab, dari India, dan juga dari Persia. Kemudian yang kedua, melalui pendidikan seperti pondok pesantren dan madrasah. Kemudian yang ketiga adalah melalui tasawuf, yaitu ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistis dan hal-hal yang bersifat magis. Di sini tokoh-tokoh yang terkenal dalam pengembangan ajaran tasawuf ini adalah Hamzah Fansuri, kemudian Syamsuddin Ar-Roniri, kemudian Syekh Siti Jenar, dan ada juga Sunan Panggung dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke saluran islamisasi yang selanjutnya, melalui perkawinan antara orang Islam dan orang non-Islam, sehingga yang non-Islam ini pada akhirnya memeluk agama Islam. Seperti itu. Kemudian yang kelima atau yang selanjutnya, melalui seni budaya, misalnya melalui pertunjukan wayang dan gamelan yang di dalamnya ini sudah diselipkan ajaran-ajaran Islam. Kemudian saluran islamisasi yang terakhir adalah melalui saluran politik. Kebanyakan rakyat memeluk agama Islam ini setelah rajanya juga memeluk agama Islam terlebih dahulu, sehingga rakyatnya juga mengikuti rajanya untuk memeluk agama Islam. Nah, baiklah teman-teman,
Itu tadi pembahasan kita pada video kali ini. Nah, jika teman-teman menginginkan pembahasan yang lebih lanjut, silahkan komen di bawah atau bisa juga DM di Instagram saya, Niketias Novitasari, agar kita bisa sama-sama belajar lagi. Apalagi dalam pembelajaran daring seperti saat ini, semoga dapat membantu. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.